Assalamualaikum. Salam sehat semua bro. Kali ini saya akan mencoba sharing sedikit tentang nilai standar resistor menurut IEO, International Electrotechnical Organization, pada tahun 1948 dan dirilis pertama kali dokumen tahun 1952 dan diperbarui menjadi dokumen IEC 60063. IEC atau IEC adalah International Electrotechnical Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang tugasnya menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi elektronik. Hal ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama sebagai orang elektronika, untuk adik-adik SMK elektronika, untuk jurusan teknik audio video TAV, adik-adik SMK jurusan elektronika industri, jurusan mekatronika, jurusan ototronika, dan jurusan-jurusan yang lain yang ada hubungannya dengan elektronika. Oke, kita kembali ke perbincangan di awal bahwa kali ini saya akan sedikit sharing mengenai nilai standar resistor. Di depan kita itu sudah ada rak komponen resistor ya. Nilai resistor yang standar ini memiliki urutan nilai yang berbeda dan memiliki urutan berbasis logaritmis dan berhubungan dengan toleransi atau akurasi dari nilai sebuah resistor. Resistor memiliki toleransi, dan toleransi resistor pada umumnya yaitu plus minus 20%, plus minus 10%, plus minus 5%, plus minus 2%, dan plus minus 1%. Nilai resistor standar dikenal dengan istilah E-series. Jadi tadi organisasi standar internasional itu membuat standar dengan istilah E-series, yaitu ada E3, E6, E12, E24, E48, E96, dan yang terakhir adalah E192 resistor. Jadi resistor yang beredar di pasaran itu sudah lolos aturan dari IEC tadi. Kembali ke resistor standar yaitu E3 series atau resistor E3 itu hanya memiliki 3 nilai resistor. Makanya disebut E3. E3. Ya, jadi nilai resistornya itu hanya ada 3, yaitu 1 ohm, 2,2 ohm, 4,7 ohm. Jadi variabel nilainya cuma 3 itu. Jadi ketemunya nanti ada 10 ohm, 22 ohm, 47 ohm, balik lagi ke 100 ohm,
220 ohm, 470 ohm. Jadi variasi angkanya itu dan seterusnya. Jadi variasi angkanya itu cuman ya 3 itu. Dengan toleransi lebih besar dari 20%. E3 itu. Kemudian ada resistor seri resistor standar E6, yaitu memiliki 6 nilai resistor. Ada pertambahan 3 varian angka lagi, yaitu 1 ohm, 1,5 ohm, 2,2 ohm, 3,3 ohm, 4,7 ohm, dan 6,8 ohm. E6 ini memiliki toleransi sama dengan 20%. Sudah mulai banyak resistornya, ada 6 macam varian, dan toleransinya sudah 20%. Kalau E3 tadi kan lebih dari 20%. Jadi mulai ada perbaikan penambahan varian dan toleransinya semakin baik. Karena resistor itu semakin kecil toleransinya maka semakin bagus, semakin presisilah resistor itu. Kemudian ada seri resistor standar E12, memiliki 12 nilai resistor, yaitu 1 ohm, 1,2 ohm, 1,5 ohm, 1,8 ohm, 2,2 ohm, 2,7 ohm, 3,3 ohm, 3,9 ohm, 4,7 ohm, 5,6 ohm, 6,8 ohm, dan 8,2 ohm dengan toleransi 10%. 10% mungkin pada zaman itu ya. Karena apa? Faktanya untuk saat ini resistor E12 yang ada di depan kita itu, di depan kamera ini, E12 nilainya E12 cuma toleransinya sudah 1%. Artinya resistor sekarang sudah jauh mengalami perbaikan dari unsur toleransinya. Jadi kemungkinan pabrik semakin canggih membuatnya. Yang dulu-dulunya kesulitan bikin resistor 1 ohm, maka sampailah sekarang resistor itu sampai 1%. Coba kalian perhatikan ya gambar di depan itu. Yang dimaksud E12 resistor, itu di situ ya. Mulai pertama kali di pojok kanan, pojok kiri. Itu nilainya 1 ohm. 1 ohm, di bawahnya 1,2. Ini nilainya ke bawah ini yang di 12 variasi ya, yang dikatakan E12. Jadi 1 ohm, 1,2, 1,8, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2. Oke, lanjut. Jadi ke bawah itu dari kiri atas ke bawah itu ada 12 varian ke bawah. Itulah yang dimaksud E12 resistor. Kalau ke kanannya itu dari pojok 1 ohm itu, pojok kiri atas, ke kanannya itu kan satu angka. Satu varian angka yaitu 1 ohm, 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm. Coba dilihat. Itu ya.
1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, dan seterusnya itu ya. Jadi angkanya variasinya satu angka satu itu. Di bawahnya 1 ohm 2, 1,2 ohm. Baris kedua 1,2 ohm, 12, 120 ohm, 1K2, 12K. Seperti itu ya. Jadi yang penting itu kalian hafal yang kiri itu 1 ohm, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2 ohm, 2,7, 3,3, 3,9 ohm, 4,7 ohm, 5,6, 6,8, dan 8,2. Itu ada 12 variasi angka. Itulah yang dimaksud E12 resistor. Cuma kembali ke yang saya bicarakan barusan, bahwa tahun sekian, tahun 50-an, IEC mengatakan bahwa E12 itu toleransinya masih 10%. Tapi sekarang sudah 1%. Berarti betapa majunya teknologi elektronika bikin resistor dengan kepresisian tinggi untuk saat ini. Beda dengan zaman dulu. Mungkin yaitu tadi masih 10%, 20%. Jadi tingkat kegagalan, tingkat errornya ya tinggi dulu itu. Selanjutnya ada resistor itu E24. E24, E48, E96 dan E192. Itu di atas E12 ini resistor itu sudah resistor antik ya. Bisa dikatakan antik, resistor langka. Kalau sudah langka kemungkinan resistornya itu akan lebih mahal atau memang mahal. Karena resistor tidak umum, komponen bukan jarang di pasaran, jarang ada. Kalau E12 ini masih general part, part umum lah, banyak di toko. Tapi kalau sudah E12, E24, E48, 96 dan 192 itu sudah komponen tidak biasa. Jadi itu dipakai untuk keperluan tertentu yang memiliki resistor dengan ketelitian tinggi, kebutuhan khusus, angkanya juga yang bisa kita anggap aneh karena ada 1-2 digit di belakang koma, bahkan 3 digit di belakang ribuan itu. Jadi nilainya tidak pas. 2700 ohm misalnya atau 270 ohm. Jadi banyak angka hidupnya di situ ya. Misalnya 1050 ohm, 1055, 1163 ohm misalnya, contohnya seperti itu. Itu biasanya dipakai di kebutuhan khusus, misalnya pemancar radio, televisi, alat-alat komunikasi, mungkin di HP, atau amplifier yang bonafit, harganya mahal, atau di pemancar televisi, alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan, bahkan di peralatan radar, peralatan satelit, komunikasi militer, penerbangan. Jadi seperti itu sudah kelasnya ya. Jadi ya termasuk paling tinggi itu
military part. Jadi komponen elektronika yang dipakai di militer itu high grade, kualitas tinggi, karena kepentingannya juga sangat penting. Mohon maaf videonya kepotong-potong karena saya lagi sakit ya, sakit batuk ini yo. Cuma karena pengen sharing seingatnya, jadi takut keburu lupa. Jadi intinya adalah kita yang penting tahu E12 resistor dulu. Perkara kita mau nyimak referensi di Google, bisa dilihat E24 itu nilainya kayak apa, E48, sampai ke E48, E96 dan E192. Jadi kalau ketemu resistor yang nilainya agak aneh ya, di luar E12 ini berarti masuk ke 24, 48, yaitu tadi E96 dan E192. Kalau saya pribadi nemukan seperti itu biasanya di resistor-resistor yang di audio juga pernah ketemu sih. 13K 44 misalnya. Atau di sini yang di luar E12 ini 300 ohm juga sudah keluar ya. Ada resistor itu 300 ohm. 13 ohm ada itu. Jadi ini sekedar tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua ya. Biar ada sedikit tambahan pengetahuan untuk kita semua. Ya bersyukurnya kita juga resistor ini sudah metal film. Ini yang saya pakai ini resistor Taiwan. 1/4 watt dan setengah watt saya pakai Taiwan dan betul-betul bagus nilai anunya ya. Toleransinya benar-benar 1%. E12 sudah 1%. Beda dengan awal-awal yang tahun 50-an itu. Masih 20%. Jadi kalau kita pakai resistor zaman itu mungkin kalau kita bikin sesuatu mungkin kegagalan akan banyak kita temui. Dan syukurlah teknologi semakin baik, teknologi elektronika semakin canggih. Pabrik bisa bikin resistor dengan toleransi 1%. Bahkan ada yang resistor itu yang 0,5% ada. Bahkan 1/4% itu. Ya mungkin resistor-resistor yang high grade tadi. Untuk komponen-komponen kebutuhan khusus. Yang jarang dijumpai, kalaupun dijumpai mungkin harganya agak mahal ya, karena kualitasnya benar-benar bagus. Sekian dulu pembahasan sedikit tentang E12 resistor. Saya tidak mau bicara ke yang E24, 248 dan seterusnya. Saya cuma fokus ke E12 dulu. Bisa dihafalkan, ditulis di dekat kamar tidur, di tembok kamar tidur, mungkin akan lebih cepat mengingatnya ya. Kalau dulu saya sekolah seperti itu. Di tembok tempat tidur itu, di kamar mandi bahkan ya akan sering ketemu, akan cepat hafal. Itulah E12 resistor.
Ah, tidak ada tujuan tertentu untuk ini, saya hanya sekedar sharing dan memberikan sedikit contoh-contoh pemakaian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para pemula, orang elektronika yang baru belajar, baru sekolah, baru kuliah, untuk lebih tahu tentang komponen standar I12 resistor. Mudah-mudahan sedikit informasi ini ada manfaat untuk kita semua. Manakala ada kekurangan, saya pribadi minta maaf. Tidak ada tujuan menggurui, cuman sekedar sharing. Manakala ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Akhir kata, tetap semangat belajar, maju terus elektronika Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.